Mohon perhatian bagi seluruh peserta dan tamu undangan untuk menjaga ketertiban acara. Kami mohon kepada para hadirin untuk dapat menonaktifkan mikrofon dan dipersilahkan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Melia Safitri STMeng selaku Ketua Program Studi Teknologi Elektromedis Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Erika Loniza STMeng selaku Sekretaris Program Studi Teknologi Elektromedis Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kami hormati para peserta Webinar Nasional Teknologi Elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua bisa hadir dalam acara Webinar Nasional Teknologi Elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021 dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang lebih baik. Acara ini berlangsung atas bantuan dan kerjasama beberapa pihak yang ikut bersumbangsi tenaga maupun pikiran yang telah bersedia membantu menyukseskan acara ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Webinar Nasional Teknologi Elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021. Saya Muhammad Aksal Raditya selaku Master of Ceremony akan membantu acara pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Yang keempat, sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana dan Ketua Prodi Teknologi Elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan yang kelima, penyampaian materi dengan judul yang pertama, mengenal lebih jauh EKG dan kalibrasinya bagi elektromedis oleh Saudara Dendi Daveta Mahardika. Dan yang kedua, alat inkubator analyzer oleh Saudara Akmal Aulia Wisnu Aji. Acara yang terakhir yaitu yang keenam, kuesioner dan pembagian door prize, dan yang ketujuh, penutupan. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita memulai acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara webinar ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Alif Pradana. Kepada Saudara Muhammad Alif Pradana, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat 1-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Saudara Alif yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Para hadirin sekalian, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah yang akan dipandu oleh iringan lagu yang akan di-share pada screen.
Para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Alif Pradana selaku Ketua Pelaksana Webinar Nasional Teknologi Elektromedis tahun 2021. Kepada Saudara Alif, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Hikmat kepada Kaprodi Ibu Melia Safitri STMN yang kami hormati, yang terhormat kepada Bapak Ahmad Syaifuddin ST selaku dosen pengampu yang kami hormati, yang terhormat Saudara Dendi Daveta Mahardika sebagai pemateri pertama pada webinar ini yang kami banggakan. Yang terhormat Saudara Akmal Aulia Wisnu Aji sebagai pemateri kedua webinar kali ini yang kami banggakan. Dan juga yang terhormat kepada panitia acara pada webinar kalibrasi alat kesehatan di era pandemi 4.0 membantu menjadikan acara ini sukses. Dan para teman-teman undangan yang sudah berpartisipasi di acara webinar kalibrasi alat kesehatan di era pandemi 4.0. Puji kami senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran kelimpahan kasih anugerah, kita bisa berkumpul bersama pada acara webinar kalibrasi alat kesehatan di era pandemi 4.0 dalam kondisi sehat tanpa ada kekurangan. Salawat serta salam kami terus curahkan ke baginda kami Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun kita ke jalan yang benar, aman, serta barokah. Tidak lupa, saya berterima kasih banyak ke seluruh panitia pelaksana acara yang membantu dari awalnya sampai akhir hingga acara berjalan baik. Kami berharap sepanjang acara ini kita bisa bekerja sama secara baik serta sama-sama memberikan dukungan hingga acara dapat berjalan secara baik dan lancar. Amin. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi amal jariah bagi rekan-rekan semua. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Alif yang telah memberikan sambutannya. Baiklah, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Melia Safitri STMN selaku Ketua Program Studi Universitas Teknologi Elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ataupun yang mewakili, sekaligus yang akan membuka acara webinar di pagi hari ini. Kepada Ibu Melia Safitri ataupun yang mewakili, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam
ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Alif Pradana selaku perwakilan dari Kaprodi Ibu Melia Safitri STM. Beliau tidak dapat hadir pada webinar kali ini dikarenakan ada urusan yang harus dikerjakan oleh beliau. Tidak panjang ucapan sambutan yang akan saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan webinar ini, sehingga acara ini nantinya diberikan kelancaran hingga para hadirin semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari webinar ini. Akhir kata, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan Kapodri. Dengan ini saya nyatakan webinar ini saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Melia Safitri atau yang mewakili yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara webinar di pagi hari ini. Oke, sesi selanjutnya yaitu inti dari webinar ini berisi tentang beberapa materi yang akan diberikan oleh narasumber. Sebelum ke sesi selanjutnya, saya akan membacakan CV dari salah satu narasumber kita yang bernama Dendi Daveta Mahardika. Dendi Daveta Mahardika, nama lengkapnya, lahir di Sumber Harjo 3 Juni 2001. Besar di Jalan Anggrek, Tegalrejo, Taman Tirto, Bantul, DI, Yogyakarta. Pendidikan yang ditempuh pada tahun 2007 sampai 2014 di Sekolah Dasar Islam Terpadu Bustanul Ulum. Selanjutnya, pendidikan sekolah menengah pertama Islam Terpadu Bustanul Ulum pada tahun 2014 sampai 2016. Pada tahun 2016 sampai tahun 2019 di SMK Negeri 3 Terbanggi Besar dengan jurusan Teknik Elektronika Audio Video. Dan pada tahun 2019 sampai sekarang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi D3 Teknologi Elektromedis. Saudara Dendi mempunyai beberapa pengalaman magang. Yang pertama di PT Great Giant Pineapple pada tahun 2018. Yang kedua di SMP Muhammadiyah Boarding School tahun 2019. Dan yang ketiga Didik Elektronika pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Adapun beberapa prestasi yang telah diraih. Yang pertama, juara 2 LCT Pramuka Saka Bayangkara Polres Lampung pada tahun 2018. Dan yang kedua, juara 3 LKS SMK tingkat provinsi tahun 2019. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan materi dengan tema mengenal lebih jauh EKG dan kalibrasinya bagi elektromedis oleh saudara Dendi Daveta Mahardika. Kepada Dendi Daveta Mahardika, saya persilahkan. Oke, terima kasih buat moderator Mas Aksal sebelumnya. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang EKG sama kalibrasinya. Oke, mungkin teman-teman udah bisa kelihatan share screen-nya. Udah kelihatan belum? Gimana Mas moderator, udah kelihatan belum share screen-nya?
Siap sudah, Mas. Oke, terima kasih. Oke, mungkin langsung aja. Apa itu elektrokardiograf atau EKG? Mungkin sedikit saja langsung. Elektrokardiograf merupakan alat bantu dokter untuk mengetahui aktivitas listrik jantung. Jadi intinya EKG itu digunakan sebagai pendeteksi atau alat diagnosa untuk mendeteksi kelistrikan jantung. Yang selanjutnya, pemeriksaan EKG dilakukan dengan menempelkan lead. Lead ini adalah probe atau sensor yang biasanya digunakan di EKG untuk mengetahui aktivitas listrik jantung. Seperti itu. Nah, bisa dilihat sini alat penerima impuls listrik jantung, lead. Di beberapa lokasi telah ditentukan. Setelah itu, informasi mengenai keadaan jantung dapat diketahui melalui pola grafik yang dihasilkan. Oke, jadi EKG itu nanti bentuk outputnya adalah grafik hasil EKG yang nanti bisa dilihat dengan di print atau melalui layar dari alat EKG itu sendiri. Oke, yang selanjutnya, hal-hal yang dapat diketahui dari pemeriksaan EKG adalah ini yang paling penting, denyut jantung dan irama jantung. Yang kedua, penebalan otot jantung atau hipertrofi. Yang ketiga, kerusakan pada bagian jantung. Yang keempat, gangguan aliran darah di dalam jantung. Jadi selain kelistrikan jantung juga bisa mendeteksi atau mendiagnosa penyakit-penyakit berikut ya. Yang selanjutnya, pola aktivitas listrik jantung yang dapat menyebabkan gangguan irama jantung. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah EKG ini mengeluarkan hasilnya melalui outputnya nanti, dokter akan menganalisa dan mendiagnosa hasil dari elektrokardiograf itu tadi. Jadi bisa dilihat dan didiagnosa pasien nanti itu mengidap penyakit apa dan seperti apa penanganannya. Oke, langsung lanjut. Sebuah elektrodiogram diperoleh dengan menggunakan potensi listrik antara titik menggunakan penguat instrumentasi biomedis. Bisa dilihat di sini. Jadi nanti setelah dari elektroda atau lead tadi disadap, itu nggak langsung bisa keluar hasilnya. Jadi nanti di dalam alat ECG itu ada semacam penguat dari sinyal jantung. Jadi sinyal jantung itu sebenarnya lemah banget dan disadap, setelah itu masuk ke instrumentasi penguat. Jadi penguatnya itu nggak cuma sekali agar sinyal jantungnya itu bisa keluar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung lanjut berikutnya. Kertas perekam EKG. Sebuah elektrokardiograf khusus berjalan di atas kertas dengan kecepatan 25 mm per second. Meskipun kecepatan yang di atas daripada yang sering digunakan, setiap kotak kecil di kertas EKG berukuran 1 mm persegi dengan kecepatan 25 meter per second, 25 mm per second. Satu kotak kecil kertas EKG sama dengan 0,04 atau 40 milisecond. 5 kotak kecil menyusun satu kotak besar yang sama dengan 0,2 second atau 200 milisecond. Karena itu ada 5 kotak besar per menit. 12 sadapan EKG berkualitas diagnostik kalibrasikan sebesar 10 mm per milivol. Jadi 1 mm sama dengan 0,1 milivol. Sinyal kalibrasi harus dimasukkan dalam setiap rekaman. Sinyal standar 1 milivol harus merekam jarum 1 cm secara vertikal, yakni 2 kotak besar di kertas EKG. Jadi untuk kertas perekam EKG ini cara kerjanya begini ya teman-teman. Untuk kotak yang kecil ini, bisa dilihat kursor saya ini. Kotak yang kecil ini bernilai berukuran 1 mm per segi, jadi ya. Dan terus untuk satu kotak kecil ini apabila tersusun dari 5 kotak kecil akan membentuk kotak besar. Nah, di dalam sini ada 25 kotak kecil. Itu terdiri dari 5 kotak kecil yang disusun
disusun menjadi kotak besar ya. Jadi seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Untuk bacaan kertas perekam EKG. Oke, bisa lanjut. Seleksi sari. Dalam mode monitor, penyaring berfrekuensi rendah juga disebut dengan penyaring bernilai tinggi karena sinyal di atas ambang batas bisa lewat. Diatur pada 0,5 Hz maupun 1 Hz, penyaring berfrekuensi tinggi juga disebut penyaring bernilai rendah karena sinyal di bawah ambang batas bisa lewat. Diatur pada 40 Hz. Jadi sebelum sinyalnya nanti dikuatkan ke EKG-nya, setelah disadap tadi kan sinyalnya masuk tuh ke EKG. Setelah itu nanti sinyalnya difilter ya. Jadi nggak langsung dikuatkan. Jadi sebelum dikuatkan itu difilter dengan filter sebesar 0,5 Hz ataupun 1 Hz. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya dalam mode diagnostik, penyaring bernilai tinggi dipasangkan pada 0,05 Hz yang memungkinkan segmen ST yang akurat direkam. Penyaring bernilai rendah diatur pada 40, 100, atau 150 Hz. Sebagai akibatnya tampilan EKG mode monitor banyak tersaring daripada mode diagnostik. Oke, lanjut. Nah, jadi bisa dilihat seperti ini ya. Blok diagramnya. Jadi nanti di sini ada EKG-nya. Ini rangkaian EKG. Di sini sadapannya RA, LA, LL, RL, C. Setelah nanti sadapannya masuk, di sini masuk ke resistor and switch. Di sini filter sama di sini filter ya, di sini filter. Terus ada setelah dari filter di sini ada preamplifier, ini penguat. Setelah dikuatkan nanti akan muncul di interface. Interface ini layarnya di EKG-nya. Setelah itu bisa diteruskan ke monitor atau ke osiloskop atau ke perekam EKG. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk ini di sini bisa dilihat pilihan lead dan modenya, bisa AVR, AVL, AVF, lead 1, lead 2, lead 3. Seperti itu. Oke. Di sini juga ada penguatannya, penguatan dari amplifiernya. Di sini ada 1/2 dikuatkan setengah artinya. Di sini dikuatkan 1 kali atau tidak dikuatkan. Di sini bisa dikuatkan 2, berarti yang dikuatkan dikali 2. Seperti itu. Oke, lanjut. Teknik elektrokardiograf. Standar klinikal ECG menggunakan 12 lead digunakan untuk menganalisa kondisi kesehatan jantung pasien. Vektokardiogram, pemodelan potensial tubuh sebagai vektor 3 dimensi dengan sadapan bipolar Einthoven menggunakan 3 lead. Monitoring EKG menggunakan 1 atau 2 elektroda yang ditempelkan pada titik tertentu yang digunakan untuk memantau kondisi kesehatan jantung pasien dalam jangka waktu yang panjang. Oke, vektokardiogram bisa dilihat. Vektokardiogram merupakan salah satu teknik pengambilan sinyal jantung menggunakan konfigurasi segitiga Einthoven. Bisa dilihat sini segitiga Einthoven yang menggunakan 3 lead, lead 1, lead 2, dan lead 3. Dapat mewakili keadaan jantung pasien. Oke. Yang kedua, sadapan ekstremitas. Sadapan ekstremitas adalah sadapan 1, sadapan 2, dan sadapan 3. Nah, sadapan 1 adalah dipol dengan elektrode negatif putih di lengan kanan dan elektrode positif atau hitam di lengan kiri. Itu untuk sadapan 1. Yang kedua, sadapan 2 adalah dipol dengan elektrode negatif warna putih atau warna lainnya, bisa biasanya warna hitam sih, tapi di sini warna putih yang bisa saya gunakan di lengan kanan, dan elektrode positif warna merah di kaki kiri. Yang ketiga, sadapan ketiga adalah dipol dengan elektrode negatif hitam warna hitam di lengan kiri dan elektrode positif warna merah di lengan kiri. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini bentuk dari sinyal EKG normal. Jadi semisal teman-teman punya badan nih, dicek kelistrikan jantungnya. Kalau normal nanti yang keluar kayak gini nih bentuknya. Jadi nanti sinyalnya ada dari sinyal P, sini P. Yang kedua ada sinyal Q. Setelah itu naik jadi sinyal R, sinyal S, dan diakhiri dengan sinyal T, PQRST.
sinyal jantung yang sebenarnya itu seperti ini ya, yang normal. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Yang pertama itu ada gelombang P. Gelombang P terjadi akibat kontraksi otot atrium pada jantung. Gelombang ini relatif kecil karena otot atrium relatif tipis. Nah, bisa dilihat juga nih, gelombang P ini relatif kecil karena otot atrium relatif tipis. Bisa dilihat tadi ya. Yang ini P kecil kan ya. Karena ini otot atrium relatif tipis. Oke, lanjut. Setelah nanti dari P, ada interval P dan R. Jadi sebelum P ini selesai, ada P, R. Jadi di antara P sama R ini kan ada Q juga tuh. Bisa lihat, PR, interval PR diukur dari awal gelombang P ke awal kompleks QRS. Yang biasanya panjangnya 120 hingga 200 meter per second. Di mana pada pencatatan EKG ini berhubungan dengan 3-5 kotak kecil. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Sinyal kompleks QRS. Kompleks QRS yang normal berdurasi antara 0,06 sampai 0,10 second atau 60 sampai 100 milisecond. Gitu ya. Yang ditunjukkan dengan 3 kotak kecil atau kurang. Namun setiap ketidaknormalan konduksi bisa lebih panjang dan menyebabkan perluasan kompleks QRS. Oke, bisa dilihat lagi ya tadi. QRS. Nah, ini misal ada penyakit atau tidak normal ya. Jadi nanti antara QRS ini bisa jadi melebar gitu. Nah, itu udah termasuk dari diagnosanya dokter nanti. Oke, lanjut ke segmen sinyal ST. Sinyal ST menghubungkan kompleks QRS dan gelombang T serta berdurasi 0,08 hingga 0,12 second atau 80 sampai 120 milisecond. Gelombang T, gelombang yang di akhir tadi. Gelombang T menggambarkan repolarisasi atau kembalinya ventricle. Jadi setelah jantung dipompa tadi di PQRS kembali ke T. Jadi ventrikelnya merepolarisasi lagi, jadi merilekskan sebelum dipompa lagi ke sinyal P yang berikutnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini jenis-jenis noise dari EKG. Bisa dilihat sini yang A, muscle artifact. Di sini ada gangguan pada otot jantung seperti ini diagnosanya. Elektroda movement berarti ini elektrodanya kurang pas mungkin ya, elektroda movement. Yang ketiga, baseline Wender. Garisnya nggak lurus nih ya. Bisa dilihat teman-teman. Oke. Nah, materi selanjutnya. Mungkin sampai ini ada yang mau bertanya dari teman-teman semua. Silakan ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Ya, bagi teman-teman peserta yang ingin menanyakan sebuah pertanyaan, bisa langsung saja ditanyakan kepada saudara Dendi dengan menyebutkan nama dan dengan menyebutkan nama ke Mas Dendi. Langsung saja, mungkin nanti langsung bisa dijawab oleh Mas Dendinya sendiri. Oke. Permisi moderator dan Mas Dendi sebagai pemateri, saya Pradana dari peserta umum ya yang akan melanjutkan jenjang pendidikan ke elektromedis. Saya mau menanyakan perihal tentang sadapan pada EKG itu, sadapan perikordial itu merupakan sadapan apa ya Mas? Mungkin Mas Dendi bisa bantu jawab. Oke, terima kasih ya Mas Alif. Mungkin ini pertanyaan nanti bisa langsung saya jawab di materi selanjutnya ya. Semoga bisa menjawab baik, nanti. Mas. Ditunggu ya. Mas. Oke, mungkin Mas moderator saya langsung aja ya ke materi selanjutnya. Oke Mas, silakan. Minta tolong buat teman-teman semua sekali lagi boleh di on-kan videonya biar lebih fokus nanti dalam menyimak materi. Oke, langsung aja ya.
share screen saya. Siap, bisa Mas. Oke, terima kasih. Oke, yang selanjutnya di sini ada, kita mulai lagi dari definisi EKG. EKG adalah elektro dan kardio. Elektro itu listrik, kardio adalah jantung. Bisa lihat sini elektrokardiograf adalah alatnya ya. Elektrokardiograf, alat untuk merekam aktivitas listrik jantung. Bisa digaris bawahi, elektrokardiograf itu alat untuk merekam aktivitasnya. Terus yang kedua ada elektrokardiogram. Di garis bawahi juga ini kardiogram. Grafik hasil perekaman potensial listrik yang ditimbulkan oleh jantung. Jadi elektrokardiogram ini adalah hasil dari pembacaan EKG. Seperti itu. Yang ketiga ada elektrokardiografi. Itu adalah ilmu yang mempelajari potensial listrik jantung. Jadi elektrokardiografi ini adalah ilmu dan tata caranya dalam mempelajari potensi listrik jantung, seperti itu. Oke, dasar perekaman EKG. Dasarnya adalah tubuh manusia merupakan konduksi listrik yang baik, cairan dalam jaringan tubuh mengandung ion-ion. Perbedaan potensial menyebabkan ion berpindah, elektrode pada permukaan kulit juga merekam beda potensial, perubahan letak elektrode, perubahan perekaman. Nah, seperti itu. Jadi dasar dari perekaman EKG itu tubuh manusia itu sebagai konduktor atau perantara medan listrik yang baik. Jadi di dalam tubuh manusia juga ada ion. Ion itu nanti akan menghasilkan beda potensial yang menyebabkan ion itu berpindah sehingga elektroda itu bisa menangkap pergerakan listrik dari jantung dan tubuh manusia, seperti itu. Setelah elektroda menangkap itu semua tadi, perubahan elektroda juga menangkap perubahan hasil perekaman. Jadi perekamannya bisa mengeluarkan hasil gitu ya. Aja ini ya, untuk menghemat waktu juga. Oke, ini bisa dilihat teman-teman ya, jenis-jenis EKG. Yang pertama itu ada EKG recorder atau EKG perekam. Itu terdiri dari dua jenis, yaitu stylus dan printer. Nah, yang printer ini bisa di print ya hasilnya ya, di kertas thermal biasanya. Terus yang kedua ada EKG monitor, yaitu EKG satu channel dan EKG multi channel. Bisa lihat EKG stylus itu seperti ini ya bentuknya teman-teman, blok diagramnya. Nah, ini untuk EKG printer multi channel seperti ini. Di sini interface atau layarnya, di sini tombol on, di sini ada menu-menunya, bisa ditekan, nanti akan muncul di interface. Terus di sini ada printer dari EKG-nya. Jadi di sini bisa dilihat nanti sadapan 1, 2, 3 sama sadapan AVF gitu ya. Di sini bisa dilihat nanti printernya. Nggak cuma di monitor doang, nanti bisa di printer. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi EKG. Fungsi EKG mengetahui adanya infrak jantung, penyumbatan pembuluh darah koroner, kelainan di dinding depan jantung, kelainan pada dinding bawah jantung, kelainan pada dinding belakang dan samping jantung, kelainan pada sekat dinding jantung. EKG kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung, misalnya emboli paru-paru atau hipotermia, seperti itu. Oke, di sini ada bagian-bagian EKG. Yang pertama ada elektroda. Elektrodanya ini ya, bisa dilihat. Dan terus kabel pasien, kabel untuk ke elektrodanya ya. Terus yang ketiga ada kertas thermal. Kertas thermal bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi kertas thermal nanti nggak butuh tinta ya, butuhnya cuma suhu panas saja untuk mencetak. Nah, ini untuk sadapannya tadi ya, Mas Alif. Yang pertama itu ada sadapan lead EKG, sadapan rutin 12 lead. Yang kedua ada 3 sadapan standar lead, yaitu lead 1, lead 2, dan lead 3. Terus yang ketiga ini ada sadapan unipolar lead, ekstremitas, AVR, AVL, dan AVF. AVR ini di tangan kanan, AVL di tangan kiri, dan AVF di kaki kanan.
Terus yang keenam itu ada 6 sadapan prekordial yang ditanya Mas Alif tadi ya. Sadapan prekordial itu ada V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Nah, seperti itu Mas Alif. Terus bipolar standard lead dan unipolar lead ekstremitas menggambarkan keadaan medan bioelektrik aktivitas jantung pada bidang frontal. Yang ketiga chest lead bidang horizontal. Oke. Oke, mungkin langsung aja nih ke sadapan unipolar prekordial yang ditanyakan tadi. Jadi prekordial itu berbeda ya dengan dua sadapan sebelumnya yang bipolar sama lead. Jadi untuk sadapan prekordial ini sekali sadap itu ada 6 titik, teman-teman ya. Di sini ada V1 letaknya di sini di sebelah kanan, terus V2 di sebelah kirinya, V3, V4, V5, V6 seterusnya sampai sini ya, bisa dilihat. Yang dilihat pertama ini V1 pada interkosa keempat garis sternum kanan. Sternum kanan di sini posisinya ya. V2 interkosta keempat garis sternum kiri. Nah, sebelahnya V1 pas. Yang ketiga ada V3 pertengahan V2 dan V4. Di sini ya, pertengahan antara sternumnya. V4 pada interkosta kelima garis pertengahan clavicula kiri, bisa dilihat di sini. V5 pada aksila sebelah depan kiri. Nah, di sini ya. V6 pada aksila sebelah belakang kiri. Ini lebih dekat ke ini ya. Ke ketek ini malah nih. Oke. Untuk materi EKG mungkin itu aja dari saya. Lanjut ke materi kalibrasinya. Tuh, kalibrasi. Bisa dilihat sini, ini ada apa namanya? Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK 0202/5771/2018 yang disahkan tanggal 28 November 2018. Oke, yang pertama di sini ada tujuan. Metode kerja ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian dan kalibrasi unit elektrokardiogram dengan cara melakukan pemeriksaan fisik, pengujian keselamatan listrik, dan pengukuran kinerja kalibrasi. Yang kedua, ruang lingkup, bla bla bla, pengujian pemeriksaan fisik, pengujian fungsi, pengujian keselamatan listrik. Jadi yang perlu diuji itu ada 3, pemeriksaan fisik, pengujian fungsi, pengujian keselamatan listrik. Oke, untuk yang dikalibrasi itu ada 5 ya. Pengamatan visual 12 lead, pengukuran amplitudo dengan apa namanya? Di sini milimeter per milivolt. Yang biasanya 5, 10 dan 20 mm per milivolt. Laju rekaman normal biasanya 25 mm per second dan 50 mm per second. Uji sinyal sinusoida respon frekuensi. Uji sinyal EKG normal, sinyal PQRS normal. Oke, referensi bisa dilihat. Ini referensi apa namanya? Dari surat keputusan ini ya. Alat ukur yang digunakan di sini ada EKG simulator atau bisa disebut Phantom. Terus ada MISTAR dengan ketelitian 0,25 mm. Oke, Mas Dendi, mungkin bisa dilanjutkan, tapi sebelumnya mohon maaf Mas, waktunya mungkin udah tinggal beberapa 5 menit lagi, atau bisa dipercepat juga biar lebih baik, soalnya masih ada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh narasumber lain. Oke Mas, bisa dimulai. Oke, terima kasih Mas Aksal, maaf sebelumnya ya. Oke, lanjut aja ya. Share screen-nya masih kan? Iya siap, masih Mas. Oke, lanjut. Yang keempat, ada alat ukur yang digunakan di sini, ada EKG simulator yang biasa disebut Phantom ya teman-teman ya. Terus kedua ada MISTAR dengan ketelitian 0,25 mm. Yang ketiga ada loop dengan pembesar 5 kali Electrical Safety Analyzer atau ESA. Yang kelima ada thermohygrometer. Terus yang kelima di sini ada kondisi lingkungan, suhu lingkungan harus berada di suhu 25 derajat Celcius.
kurang lebih toleransinya 5 derajat, kelembaban 55% RH, kurang lebih 20% RH, ini apa namanya, toleransinya. Voltase 220 volt, kurang lebih 10%, ini toleransinya juga. Oke, yang keenam ada prosedurnya, prosedur pengujian alat kalibrasi, persiapan dokumen. Yang pertama disiapkan adalah metode kerja, instruksi kerja, lembar kerja, sama labelnya. Label untuk di alatnya nanti ya. Terus yang kedua ada persiapan alatnya. Uji kalau alat yang akan diuji atau dikalibrasi, lengkapnya aksesoris, listrik, ini teman-teman ya, siapkan alat kursus listrik ini saya teman-teman ya. Terus yang kedua ada Phantom EKG, ini Phantom untuk apa namanya, simulasi dari EKG-nya ya, jadi nggak butuh sadapan langsung ke manusia. Yang ketiga, siapkan alat ukur, mistar, penggaris, siapkan loop, siapkan termohygrometer, pendataan administrasi yang akan diuji atau dikalibrasi di lembar kerja yang terdiri dari catatan identitas penguji, nama alat, merek, model, nomor seri, ruangan, tanggal pelaksanaan, identitas, fascia nakes atau pelanggan. Oke, yang kelima ada pengukuran kondisi lingkungan. Siapkan dan hidupkan termohygrometer, catat suhu dan kelembaban awal kerja, catat suhu dan kelembaban akhir kerja, catat voltase instalasi listrik medis dan catu daya. Oke, di sini ada pemeriksaan fisik dan fungsi alat yang akan diuji atau dikalibrasi. Karena waktunya udah mepet ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman sekalian bisa baca di materi yang di-share nanti oleh panitia. Oke, lanjut. Ada pengujian keselamatan listrik mengacu pada metode kerja pengujian keselamatan listrik nomor MK001/18. Pengujian kerja, siapkan elektrokardiograf dan EKG simulator atau Phantom. Lakukan koneksi elektrokardiograf dengan Phantom sesuai dengan gambar 1. Lakukan instalasi simulator dengan EKG seperti gambar berikut. Jadi EKG-nya dikasih apa namanya, kabel-kabel sadapan, terus depannya nanti masuk ke EKG simulator atau Phantom-nya. Yang kedua, cek 12 lead dengan memberikan input 60 BPM dari EKG-nya, EKG simulator. Jadi EKG simulator atau Phantom nanti diberi 60 BPM, terus setting EKG pada kecepatan kertas 25 mm per second. Jadi EKG nanti di setting dengan kecepatan kertas 25 mm per second. Rekam seluruh lead EKG lead 1, 2, 3, AVF, AVR, V1 sampai dengan V6. Yang ketiga, bandingkan hasil perekaman dengan normal sinus rhythm seperti gambar tampak pada gambar 2 ini. Jadi nanti setelah hasilnya keluar itu dicek ya sama apa namanya, hasil gambar normal sinus rhythm. Jadi bisa dilihat nanti apakah ada error ya di EKG-nya. Jadi dibandingkan. Terus yang keempat ada kalibrasi level tegangan atau amplitudo. Lakukan instalasi EKG dengan simulator tepat pada gambar 1 seperti ini tadi, masih sama. Atur EKG pada kecepatan kertas 25 mm per second, atur EKG pada sensitivitas 5 mm per milivolt. Berikan sinyal segi 4 frekuensi 2 Hz dari EKG simulator. Rekam tampilan pulsa sejumlah tidak kurang dan dari 5 siklus pada EKG di lead 2. Pada beberapa simulator dinyatakan bahwa tegangan 1 mV dihasilkan di lead 2, lihat spesifikasi EKG simulator yang digunakan. Oke, langsung aja ya. Di sini ada kalibrasi laju rekaman juga. Ini ada tata caranya di sini. Setting EKG audio amplitudo 2 mV, 120 BPM, setting EKG pada 25 mm per second. Lalu rekam hasilnya. Terus ada juga pengujian sinyal sinusoida dari EKG. Nah, yang selanjutnya ada uji sinyal EKG normal. Waktu pengujian juga di sini di apa namanya, diukur juga ya, dihitung ya teman-teman. Waktu pengujian kurang lebih nanti 82 menit untuk semuanya ya. Setelah pengujian selesai bisa ditelaah teknis. Telah teknis di sini ada pengukuran amplitudo, analisa data, perhitungan ketidakpastian dari pengukuran amplitudo, laju rekaman,
Terus yang ketiga ada, oke cuma 2 aja. Terus yang kedua untuk apa namanya, telah tadi nilai ambang batas dari nilai penyimpanan toleransi yang diizinkan. Sini bisa dilihat kan. Sini parameternya, di sini dari toleransi ambang batasnya bisa dilihat juga ya teman-teman. Terus yang ketiga ada telah dan kesimpulan telah mekanis. Jadi di sini disimpulkan setelah ditelah tadi, simpulkan apa yang didapat dari hasil pengukuran dan pengujian kalibrasi seperti itu. Simpulkan. Terus yang keenam ada pengecekan kenormalan operasional alat sebelum kembalikan ke user. Jadi dicek dulu kelengkapannya ya. Sebelum alat dikembalikan ke user, semuanya dicek lagi, dimasukkan ke kotaknya, cek fungsi alat yang diuji atau dikalibrasi. Terus yang ketujuh di sini pengembalian alat diuji kalibrasi, penguasaan alat standar. Alatnya dirapikan, setelah alat diuji, alat dirapikan lagi. Setelah di sini ada dokumen terkait. Ini dokumen yang terkait di dalam kalibrasi tadi. Di sini ada lembar kerja nomor LK 01020/18 from laporan nomor FL 01020/18 sama form ketidakpastian FK 01/18. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya karena waktunya tidak cukup. Mungkin nanti teman-teman panitia bisa di-share materinya ke peserta ya. Dari saya mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Bilahi fasib haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudara Denji Daveta Mahardika yang telah menyampaikan materi mengenai EKG dan kalibrasinya. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Oke teman-teman semua masih semangat ya, karena setelah ini kita juga akan mendengarkan materi yang bertema alat inkubator analyzer dari saudara Akmal Aulia Wisnu Aji. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan membacakan CV dari narasumber kita yang satu ini. Oke. Nama lengkapnya yaitu Akmal Aulia Wisnu Aji. Lahir di Bekasi 6 Desember tahun 2001. Pendidikan yang ditempuh pada tahun 2007 sampai tahun 2014. Saudara Akmal melakukan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Tridaya Sakti 01 Tambun Selatan. Dan dilanjutkan lagi ke sekolah menengah pertama pada tahun 2014 sampai 2016 yaitu di SMP Negeri 1 Tambun Selatan. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2016 sampai tahun 2019 di SMA Negeri 4 Tambun Selatan. Selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan sekarang ini dilanjutkan ke pendidikan tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Vokasi, Program Studi D3 Teknologi Elektromedis. Hobi dari Mas Akmal Aulia ini yaitu futsal, badminton, dan voli. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita mungkin langsung ngecek dulu ya suaranya Mas Akmal apakah bisa kedengaran. Cek. Oke, Mas sebelum dimulai materinya, saya mohon perhatiannya sebentar Mas ya. Untuk peserta nanti jika ada yang ingin bertanya setelah Mas Akmal selesai menyampaikan materi, boleh langsung saja ditanyakan ke Mas Akmal. Jadi tanpa perantara oleh saya juga nggak apa-apa. Untuk Mas Akmal, saya persilahkan. Mungkin harus agak dijelasin sedikit lagi, Mak. Cek. Oke, kita tunggu dulu ya.
Oke, Mas, agak lebih jelas. Seperti ini jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang alat kalibrasi inkubator analyzer. Langsung saja saya share screen. Bagaimana Mas Aksal? Apakah sudah terlihat? Iya, sudah, Mas. Oh, baik. Baik. Inkubator analyzer. Inkubator analyzer adalah alat untuk mengkalibrasi alat baby inkubator atau infant warmer. Baby inkubator itu digunakan untuk perawatan bayi prematur yang gunanya untuk menghangatkan si bayi tersebut. Bayi prematur itu adalah bayi yang sudah lahir tapi belum dari 9 bulan. Ya, ini jenis sensor yang dipakai pada InChO Analyzer. Yang pertama ada sensor suhu tipe K, sensor kebisingan, sensor kecepatan udara atau airflow. Yang selanjutnya adalah sensor kelembapan udara. Ini tampak atas dari plug inkubator analyzer. Nah, selanjutnya ini adalah posisi-posisi dari penempatan sensor yang digunakan. Yang pertama ada T1, T2, T3, sensor kelembapan, sensor airflow, dan tombol untuk reset. Nah, di sini itu yang pertama ada port untuk menyambungkan ke laptop RS232. Selanjutnya adalah port untuk tegangan DC. Selanjutnya adalah power on, switch, on atau off. Selanjutnya ada sound, dan tombol T4 atau sensor. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari InChO 2. Yang pertama ini adalah main unit dari InChO 2 ini. Yang kedua, ini sensor airflow atau laju dari udara. Yang ketiga, ada sensor kelembapan. Yang keempat adalah sensor kebisingan atau noise. Yang kelima adalah sensor temperatur. Yang keenam adalah sensor temperatur juga, sama. Yang ketujuh, ini adalah penempatan untuk sensor-sensor nanti saat di dalam baby inkubator. Yang kedelapan adalah tripod. Yang kesembilan adalah USB kabel. Ke-10 adalah sensor suhu tipe K. Yang ke-11 adalah power adapter. Yang ke-12 adalah tas untuk membawa si alat ini. Seperti ini tampak atas dari InChO Analyzer. Nah, ini black disk atau pak. Seperti ini lebih jelasnya. Nah, ini gambar penampang untuk penempatan sensor-sensor tadi. Ini T1, T2, T3, T4, dan T5. Ini grafik overshot dari suhunya. Bisa dilihat ya. Ini tampilan dari grafik sensor keseluruhan. Selanjutnya adalah airflow test report atau laporan dari airflow. Ya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan Incu 2. Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah terlihat jelas, Mas. Oke, baik. Saya mulai saja ya. Yang pertama, cara kalibrasi inkubator atau transport inkubator atau infant warmer. Pertama, tempatkan Incu 2 berada di bagian tengah matras inkubator atau infant warmer. Bisa menggunakan placement pad sebagai bantuan. Yang kedua, lakukanlah pretest check untuk mengetahui Incu 2. Pastikan memori dan baterai memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan pengujian. Yang ketiga, hubungkan sensor sesuai dengan kebutuhan dan hubungkan pada konektor sesuai dengan fungsinya. Sensor suhu sensor yaitu probe untuk input dan suhu harus terpasang pada konektor sesuai dengan warna yang sudah ditentukan. Yang keempat, tempatkan sensor pada tempat yang sudah disediakan. Untuk sensor suhu bertipe PAK, tempatkan sesuai dengan posisi pada placement pad. Yang kelima, nyalakan LCD Incu 2 dengan menekan tombol power. Yang keenam, pilih alat inkubator atau infant warmer atau transport inkubator yang akan dilakukan tes. Yang ketujuh, pilih metode pengukuran yang akan dilakukan. Yang kedelapan, lakukan tombol tes Incu 2 akan melakukan pengetesan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada alat. Yang kesembilan, selama Incu 2 melakukan pengetesan, tunggu hingga waktunya selesai. Yang kesepuluh, jika sudah selesai, simpan data pada alat Incu 2. Yang ke-11, jika sudah tersimpan, maka ambil data dengan cara menghubungkan Incu 2 dengan PC menggunakan kabel USB. Yang ke-12, buka data yang sudah diambil dari Incu 2 menggunakan Excel. Kemudian masukkan data pada alat tadi ke dalam perhitungan, sehingga akan menghasilkan data akhir yang menentukan kelayakan alat. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung saja. Mungkin kalau pesertanya nggak ada yang ingin bertanya, saya atas nama selaku moderator ingin bertanya langsung. Apakah boleh, Mas? Oke, baik. Silakan langsung bertanya saja. Iya, itu tadi di alat inkubator analyzer itu kan ada sensor suhu dan kelembapan. Nah, itu kalau boleh tahu fungsinya untuk apa, Mas, ya? Di alat itu ya. Baik, langsung saya jawab, bisa ya? Sensor suhu yang digunakan itu untuk Iya, Mas. suhu atau mengukur suhu yang ada dalam chamber. Dan kelembapan itu sama juga sih untuk penentukan kelembapan atau kadar yang ada dalam chamber. Kurang lebihnya sih seperti itu, Mas. Apakah sudah jelas? Jadi seperti itu. Oke, makasih ya, Mas ya. Ya, Baik. mungkin itu ya. Oke, silakan, Mas. Ditutup dulu, Mas. Baik. Mungkin ada banyak kekurangan pada presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mas Aulia Nuaji atas sudah sampai. Semoga materi itu bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Para hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara webinar Nasional Teknologi Elektromedis Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021. Sebelumnya, saya akan menyampaikan bait pantun. Pergi ke gunung membawa nasi, istirahat sejenak karena letih. Kepada hadirin yang telah berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata kami yang kurang berkenan.
Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi fasabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.